Yang kedua itu masalah HOTS ya, higher order thinking. Itu kira-kira apalah contohnya kalau dalam kasus kalian mengajar? Apa contoh HOTS yang sudah kalian lakukan? Gimana? Gimana? Ibu Maya? Hah? Pernah melakukan HOTS? Boleh curhat sedikit, Pak? Harus ada. Silakanlah curhat. Itu curhat Pak, bukan yang hot ya. Kan enggak ada maksud nih Pak mau jelek-jelekan sekolah tuh enggak ada. Cuman di sekolah tuh Pak enggak pernah mengharuskan saya untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran setiap awal tahunnya, enggak pernah, kecuali kalau ada pengawas sama mau akreditasi. Jadi saya tuh benar-benar enggak pernah membuat lesson plan tuh by myself, enggak pernah. Only take from Google and edit. Jadi saya jadi benar-benar pas waktu masuk ke modul ini Pak, benar-benar pengen give up sebenarnya. Sumpah saya nggak ngerti, nggak tahu gitu, pusing nih. Yang dulu awal-awalnya jadi guru saya merasa proud, kalau di sekolah bukan waka kesiswaan ditakuti, luar biasa kan, bisa buat anak bandel tuh jadi nurut. Sekali sekarang ngelihat buat RPP jadi rasa mau mundur, rasanya ndak layak gitu jadi guru, kok RPP pun ndak bisa gitu. Di bagian mananya yang nggak bisa? Ini kan Pak, apa tuh? Di bagian mana yang tidak bisa? Coba. Kalau kalian itu semuanya, pertanyaan ini untuk semuanya. Kalau bikin RPP itu bagian mana lah yang sulit? Pak, jangan bilang semuanya ya, Bapak. Pak, jadi yang mungkin agak susah itu kalau bikin RPP itu seperti kayak menyesuaikan Pak. Contohnya seperti waktu saya ini agak rutin Pak MGMP karena guru-guru seniornya itu seperti nggak mau, jadi menyerahkan ke saya. Nah, ada waktu di MGMP itu kan kami ini orientasinya ke HOTS. Jadi RPP itu bikin HOTS macam-macam, tapi ketika saya mau nyoba ke sekolah Pak, jadi agak lucu sedikit sih. Jadi hitungannya juga curhat sama Bapak. Jadi ketika saya mengerjakan HOTS, ketika kan HOTS itu kayak bikin anak mikir kan Pak, kayak analisa gitu. Tapi karena saya kelas 7, jadi otomatis kan karena materinya masih sedikit, jadi kayak saya tuh mengarahkan HOTS itu dengan memberikan contoh yang agak lebih sedikit dan tidak langsung memberikan semuanya supaya mereka mikir. Tapi malah saya dikesankan saya kayak nggak ngajar Pak. Padahal kan maksud saya itu supaya anak tuh lebih berpikir lebih kritis, tapi lah kok di MGMP dengan yang di kelas ketika saya aplikasikan malah beda Pak. Jadi agak bingung saya. Karena makanya saya tahun ini MGMP tahun ini saya skip dulu dan mau tidak mau saya serahkan kepada guru seniornya karena saya juga ada PPG Pak. Jadi nggak mungkin saya bisa kedua-duanya. Jadi agak situ sih susahnya. Kita capek-capek, kan MGMP Pak bikin RPP mungkin mau host gini, kelas 7 mau SMP semuanya. Tapi pihak sekolah tuh kenyataannya nggak tahu, nggak peduli, malah itu ujung-ujungnya kok malah saya yang salah gitu. Aneh Pak. Jadi agak serius. Jadi kayak semuanya back to basic aja. Jadi anak-anak tuh kayak biasanya sekolah itu bukan menjelekkan ya Pak, kayak dikit-dikit ya kerjakan LKS dan lain. Mohon maaf ya, saya lagi boleh saja, mau online boleh, mau face to face boleh, khususnya yang guru arah ya, pokoknya one way communication Mbak. Nah problem itu yang kita hadapi hari ini, dan justru orang-orang yang memiliki pemahaman dan bahkan keyakinan seperti itu saat ini masih menduduki
memiliki posisi-posisi yang menjadi dalam 5 tahun ke depan orang-orang yang memiliki roles penting di dalam pendidikan di sekolah. Ya, makanya kita sebenarnya berharap banyak dengan guru-guru yang angkatan muda, angkatan kalian lah gitu, ataupun kalau agak tua sedikit, senior sedikit, mungkin ya tidak terlalu jauh. Ya, itu menjadi harapan kita, menjadi perubahan pendidikan ke depan itu seperti itu. Jadi kita strugglingnya itu depan belakang ya. Jadi tidak hanya di depan menjadi tantangan, tapi di belakang pun juga jadi tantangan untuk itu. Jadi enjoy sajalah begitu ya. Enjoy saja. Tapi kita jangan menyerah untuk give up dan tidak ini. Kita tetap harus hot ya. Problem terbesar saya adalah waktu ya. My biggest problem is time. My time is very limited. I have too many jobs ya. Jadi sebenarnya kalau dikasih waktu 24 jam pun saya sebenarnya tidak cukup waktu itu. Tidak istirahat pun saya sebenarnya nggak cukup. Saking banyaknya pekerjaan itu dan banyak orang yang mengandalkan kita gitu. Jadi sangat sulit. Oleh karena itu saya mengajar pun menjadi tidak 100% mencurahkan semua my efforts ya to carry out my teaching. Tetapi kalau saya misalkan semester ini saya mengajar 9 kelas ya di luar S2 ya. S2 tidak saya hitung. Yang S1 itu saya ada 9 kelas. Nah, kalau dari 9 kelas itu paling banyak saya yang bisa benar-benar dengan sepenuh hati, itu pun tidak bisa sepenuh hati ya. Mungkin 75% dari usaha saya mengajar itu hanya 3 kelas lah. Yang 6 kelasnya itu wah pokoknya yang penting ada gitu ya. Kasihan sama mahasiswa, tapi ya saya tidak mau disalahkan ya karena kenapa pekerjaan itu lari ke saya semua gitu kan. Banyak lah, bukan semua. Banyak pekerjaan itu dilarikan ke saya ya. Seperti saya sekarang ada di Jakarta. Itu saya sudah sekitar 3 minggu yang lalu saya diminta, sudah saya tolak. Akhirnya diganti oleh Pak Darsono. Kemudian kemarin ya few days before I depart here, ditelepon lagi, disuruh datang. Jadi akhirnya saya juga tidak bisa mengelak. Jadi kerjaan ini kerjaan, kesini nih, pekerjaan baru, bukan hanya hari ini saya mengerjakan. Nanti begitu saya selesai training ini, berarti saya mengerjakan satu pekerjaan baru lagi, ya. It is big job. Jadi bukan workshopnya ini yang big job, tapi setelah workshop itu yang big job. Nah, akhirnya saya mengajar benar-benar sambil begini ya. Tetapi kalau saya bisa sharing gitu ya, ketika saya mengajar walaupun hanya lewat WA, itu rata-rata, ini kalau saya full ya, artinya it's really I design all the activities ya, itu rata-rata mahasiswa itu betah dengan kelas saya, walaupun dengan WA. Dan ketika saya bilang okay, it's time to go, and they say, oh, why that's too quick, gitu seperti itu. Rata-rata begitu. Kalau saya mengajar dengan itu, kenapa? Karena saya pakai HOTS, ya. Jadi bukan hot, tapi HOTS. Jadi memang HOTS itu asik karena mahasiswa merasa selalu tertantang. Kemarin misalkan saya mengajar grammar yang membosankan dan apa ya. Nah, saya bahas 3 soal saja grammar itu. Dengan WA, saya mengajar itu dengan WA, tapi hampir semua mahasiswa yang ada di kelas saya itu muncul di WA, diskusi. Saya kasih tantangan. Kemudian saya tidak gampang memberikan jawaban.